Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afri Aulia Hikmah dengan NIM 3333230118. Ini saya akan menjelaskan terkait pengerjaan dari tugas mingguan modul 4, shift 2, statistika 2. Nah, jadi di sini untuk tugas mingguan itu terdapat 2 soal. Nah, yang mana pada soal pertama, di sini dijelaskan bahwa PT Global Plastik ini itu merupakan perusahaan yang memproduksi botol plastik untuk industri minuman. Nah, perusahaan ini memiliki 5 tim inspeksi kualitas. Nah, manajemen itu ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam rata-rata waktu inspeksi antar tim atau kelima tim tersebut tadi. Nah, untuk itu dilakukan pengamatan terhadap waktu inspeksi dalam detik yang dibutuhkan masing-masing tim untuk memeriksa satu tim produk selama 5 hari berturut-turut. Nah, di sini terdapat data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan, yang mana timnya itu terdiri dari 5 tim. Nah, di sini ada tim 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kemudian dari masing-masing tim ini itu mereka melakukan pengamatan 5 kali selama 5 hari berturut-turut gitu. Nah, jadi di sini dia memiliki barisnya itu ada 5 karena 5 hari berturut-turut. Jadi ini baris 1, baris 2, ini baris 2, baris 3, baris 4, dan baris 5. Nah, ini baris 5. Kemudian kita akan menganalisis ANOVA satu arah pada tingkat signifikansi 5%. Tentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikansi dalam waktu inspeksi kualitas antar tim. Nah, ini untuk Excel-nya. Jadi di sini karena ada 2 variabel, yaitu variabel tim sama variabel inspeksi waktu dalam detiknya. Jadi di sini kita hanya buat 2 kolom. Nah, untuk kolom pertama kita masukin variabel independennya, yaitu timnya. Kemudian waktu inspeksinya yaitu di kolom kedua. Nah, di sini karena setiap tim itu melakukan pengamatannya itu 5 kali berturut-turut sama 5 hari. Nah, jadi di sini kita masukinnya dalam memanjang. Jadi tim 1 untuk hari pertama, tim 1 hari kedua, tim 1 ketiga, tim 1 hari keempat, dan tim 1 hari kelima. Jadi kita masukin dari tim 1 dulu secara 5 hari tersebut, kemudian baru kita tim 2 secara 5 hari tersebut sampai ke tim 5. Seperti itu. Nah, setelah itu kita ke RStudio. Nah, di sini sebelum kita ke RStudio, kita masukin dulu untuk mengimport database atau Excel yang udah tadi kita bikin. Kita browse dulu untuk file Excel-nya. Nah, di sini kita masukin, kita import. Nah, di sini kan sudah terbaca ya, tim sama waktu inspeksi, kita import. Nah, terus dia muncul terus dia muncul di sini. Selanjutnya kita ke sintaksnya. Jadi untuk yang pertama kita di sini tuh pakai 4 package. Nah, jadi untuk package yang kita pakai 4 package. Untuk package yang pertama itu ada read Excel, kemudian yang kedua ada car. Kalau read Excel itu dia untuk membaca Excel yang udah tadi kita masukin. Kemudian ada car, ada agricole, sama ada install package dari GGPUBR. Kalau GGPUBR itu dia untuk menguji statistik yang akan kita lakuin. Nah, di sini tuh kita akan pakai uji Livanet sama uji Shapiro nanti. Gitu. Kemudian yang pertama itu kita pasti akan menginstal package. Nah, karena saya sudah menginstal sebelumnya, jadi langsung aja kita library atau untuk ngebacanya ya. Nah, setelah itu kita input nih. Untuk soal yang pertama kita input data Excel-nya. Kita tulis soal 1, kemudian kita masukin sintaks read underscore XLSX. Kita masukin judul dari Excel yang tadi kita masukin. Nah, di sini kan saya masukinnya adalah tugas mingguan modul 4 statistik 2. Jadi saya masukin sama persis yang ada di modul. Kemudian nggak lupa saya masukin sheet-nya. Sheet yang keberapa untuk soal nomor 1 ini, saya masukkan di sheet yang pertama. Setelah itu kita run. Nah, kalau udah seperti ini, berarti dia sudah terbaca. Nah, kemudian kita mendefinisikan nih, yang pertama kali itu kita definisiin faktor dan variabel dependennya. Nah, di sana tadi kita kan pakai 2 variabel. Ada variabel tim sama waktu inspeksi. Nah, dari tim sama inspeksi ini yang merupakan variabel dependen atau dia dapat berdiri sendiri itu adalah si timnya ini gitu. Karena kan kalau untuk tim ini dia tidak terpengaruhi oleh apapun, maksudnya dia nggak berpengaruh gitu kan. Sedangkan kalau waktu inspeksi ini itu dia memiliki faktor yang dapat mempengaruhi waktu inspeksi tersebut gitu. Nah, jadi di sini kita masukin tim itu adalah as faktor. Kita masukin soal 1 yaitu tim, kemudian waktu inspeksi itu adalah sebagai as numeriknya. Kita masukin lagi soal 1 dan waktu inspeksi. Nah, setelah itu kita masukkan pengujian Livanet-nya untuk homogen data. Nah, tadi karena di soal di mention yaitu kita menganalisis ANOVA dalam satu arah pada tingkat signifikansinya 5%. Nah, 5% itu sama dengan 0,05, jadi kita masukin di sini. Jika P-nya ini kurang dari 0,05, maka kita akan asumsi homogen ragamnya itu data terpenuhi. Nah, kemudian di sini kita masukin Livanet-nya, yaitu waktu inspeksi dan tim. Nah, berdasarkan dari hasil yang telah didapatkan, nah di sini itu untuk p-value-nya itu ada di 0,2817. Nah, ini karena dia di atas atau lebih dari 0,05 yang tingkat signifikansinya 5% tadi, berarti dia dapat disimpulkan bahwa dia tidak ada perbedaan yang signifikansi di antar timnya tersebut, di kelima tim itu. Nah, itu kita masuk ke soal nomor 2.
Nah, di sini itu ada PT Alpha Manufacturing yang merupakan sebuah perusahaan manufaktur suku cadang otomotif ingin menguji pengaruh jenis material dan suhu pemanasan terhadap kekuatan tarik komponen otomotif. Nah, penelitian ini itu bertujuan untuk menentukan kombinasi material dan suhu yang optimal guna meningkatkan daya tahan komponen terhadap beban tarik atau tarik. Nah, di sini sudah ada data-datanya, jenis materialnya apa, ada 3, ada aluminium alloy, ada stainless steel, sama titanium alloy. Kemudian untuk suhu pemanasannya juga ada 170, 190, 210, dan 230. Nah, untuk pengamatannya berarti ini dilakukan selama 3 kali ya, karena di sini ada 3 baris, berarti dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu di sini kita menggunakan analisis ANOVA-nya 2 arah pada tingkat signifikannya 5%. Kemudian kita tentukan bagaimana kesimpulan mengenai efek utama dari interaksi antar variabelnya. Nah, jadi kita masukin juga untuk Excel-nya itu sama dengan yang Excel tadi, kita masukin di dalam satu file, tapi kita bikin sheet-nya aja ada 2. Jadi yang tadi ada sheet 1 untuk soal 1, kemudian sheet 2-nya untuk soal 2. Nah, di sini kita masukin untuk aluminium alloy-nya, kita masukin yang pertama, ini kan yang atas, kita masukin di suhu pemanasannya itu ada di 170. Kita masukin 190 juga, yang lainnya cuma 170 ini karena ada 3 kali pengukuran atau pengamatan, maka dimasukkan dulu 170 nya ini untuk semua kekuatan tariknya kita masukin. Jadi ada yang 300, 310, 330 di suhu 170. Kemudian untuk di suhu 190 itu ada 340, 320, dan 350, dan begitu seterusnya sampai ke titanium alloy. Setelah sudah, kita ke RStudio-nya. Nah, di sini kita masukinnya tadi ya yang sama, karena tadi Excel-nya kita sudah dimasukin. Jadi kita tinggal masukin sintaks untuk meng-read Excel, atau kita pakai package read Excel SX untuk membaca atau meng-read si Excel yang udah kita masukin tadi. Tapi bedanya di sini kita masukinnya sheet 2 karena kita akan menjawab permasalahan di soal yang nomor 2. Nah, setelah itu kita definisikan faktor dan variabel dependentnya. Nah, karena tadi dia ada 3, ada jenis, suhu, dan kekuatan, jadi untuk faktor dependen atau faktor yang dia itu dapat berdiri sendiri dan tidak terpengaruh oleh apapun, itu ada jenisnya, karena jenis tidak mungkin dia tiba-tiba berubah setelah dipanaskan atau dan lainnya. Atau faktor lainnya itu, jadi dia tidak terpengaruh oleh faktor lain. Kemudian suhu juga, karena suhunya sudah ditetapkan dari perusahaan itu, untuk pengamatannya dilakukan dengan suhu sekian. Jadi untuk suhu ini dia tidak ada faktor lagi gitu. Dan terakhir itu adalah kekuatan tariknya. Dan kalau kekuatan tarik ini tuh dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, misalkan kayak dari suhunya itu pasti nanti faktor tariknya itu atau faktor kekuatan tariknya ini bisa berubah seperti itu. Nah, kita definisikan di sini jenis dan suhunya itu sebagai as a factor, perlu pakai. Nah, yang kekuatannya ini langsung aja kita masukin, kita running. Yang kekuatannya langsung aja kita masukin dan kita running. Nah, setelah sudah ke running, kita lanjut ke pengujian Levene testnya nih untuk kehomogenan ragam datanya. Nah, tadi karena presentasinya sama, yaitu 5%, jadi 0,05, maka kita asumsikan kehomogenan ragamnya data terpenuhi. Sama aja kayak yang tadi, kita masukin Levene-testnya, kita masukin kekuatan, di sini jenis dikali sama suhu, karena dia ada 2 faktor, kan? Ada 2 variabel yang mempengaruhi kekuatan. Oke, jadi karena dia tidak ada 2 variabel dependen, jadi kita masukin dua-duanya, jenis dan suhu, kemudian kita masukin datanya itu adalah soal kedua. Nah, setelah itu di sini didapatkan untuk F-value-nya itu ada di 0,4394 dan PR-nya itu ada di 0,9219. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan normalisasi data dengan uji Shapiro. Nah, untuk nilai 0,05, jika lebih dari 0,05, maka kita asumsikan normal ini dapat terpenuhi. Kita masukin sama kayak yang tadi, Shapiro test. Nah, di sini didapat untuk UN itu adalah 0,95482 dan P-value-nya itu adalah 0,1483. Setelah itu kita ke penyusunan model ANOVA-nya. Ini sama juga kayak nomor pertama, kita masukin model, kemudian kita masukin LM-nya, itu kekuatan, jenis dikali dengan suhu. Setelah itu kita masukin datanya sama dengan soal 2, kemudian kita masukin ANOVA modelnya. Setelah itu kita run. Nah, di sini berdasarkan dari hasil yang sudah didapatkan dengan p-value-nya itu adalah 0,9233. Nah, berarti kesimpulan terkait efek utama dari interaksi antar variabelnya itu dia tidak terjadi perbedaan yang signifikansi.